Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab Prinsip Dasar Islam, buah karya Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala, pada pembahasan pilar-pilar ubudiyah yang benar di halaman 115. Beliau hafizahullah ta'ala berkata, sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar pokok, yaitu hub, rasa cinta, khauf, rasa takut, roja, rasa harap. 3 hal ini merupakan komponen yang wajib ada di dalam peribadatan kita. Ada rasa cinta, suka kepada Allah dan mengibadahinya. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat mengibadahinya, dan ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala saat mengibadahinya. Rasa cinta harus disertai dengan rendah diri, sedangkan khauf harus dibarengi dengan roja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sifat hamba-hambanya yang beriman, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saat kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar dengan kerelaan penuh. Jangan ada rasa keterpaksaan. Pelan-pelan kerelaan itu bahkan kita transformasikan, kita ubah menjadi hal yang sangat kita sukai, hal yang sangat kita senangi, di mana saat beribadah itu merupakan momen bagi kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau masih ada rasa keberatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pelajaran ini, bahwa sesungguhnya mukmin yang sejati itu ketika mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakannya dengan penuh rasa cinta. Kalau dia melaksanakannya dengan penuh rasa cinta, dia akan menikmatinya. Dia akan bisa benar-benar merasa suka dan senang terhadap ibadah yang dia laksanakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya. Mengimani Allah Subhanahu wa taala berarti mengimani keempat hal. 4 hal. Mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani asma wa sifatnya. 4 hal itu tadi apa? Wujud, kemudian rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma was sifat. Maka ketika mengimani Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengimani 4 hal ini, pasti akan tumbuh cinta pada hati kita.
terutama kalau kita belajar tentang al-asma wa sifat, di mana kita jadi benar-benar kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menginginkan yang terbaik buat kita. Walaupun dalam perjalanannya kita harus bersabar, harus menahan perih, tapi semua itu demi kebaikan kita. Misalnya saja rezeki kita ternyata nggak sebanyak orang lain. Apakah itu berarti satu tanda keburukan buat kita? Ternyata enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha." Seandainya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki ini seluas-luasnya, apa yang terjadi? Pasti manusia akan melampaui batas. Walakin yunazzil biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah yunazzil, turunkan secara bertahap. Allah bilang yunazzil, Allah nggak bilang yunzil. Menurunkan itu bahasa Arabnya ada dua versi. Ada yunazzil, ada yunzil. Kalau yunazzil itu berarti dengan tahapan, tidak sekaligus. Tapi kalau yunzil itu sekaligus. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan walaki yunazzil biqadari ma yasha. Kan tapi Allah turunkan bertahap dengan takaran yang Dia kehendaki, bukan yang kita inginkan, bukan yang kita kejar, bukan yang kita usahakan, tapi dengan takaran yang Dia kehendaki. Maka pada intinya, makin kita kenal Allah Subhanahu wa taala, makin kita sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, makin kita juga mengagungkan dan takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa hum yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, orang-orang yang tunduk kepada kami. Tiga hal yang telah jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus ada pada diri kita sebagai seorang mukmin, itu rasa cinta, rasa harap dan cemas atau takut. Jangan satu lebih dominan dibanding yang lain, hingga akan merugikan kita. Kalau hanya rasa harapnya saja misalnya yang diperbesar, kemudian rasa takutnya nyaris nggak ada, hasilnya akan meremehkan. Mau bikin dosa yang diingat cuman Allah Maha Pengampun ini, Allah Maha Penerima taubat ini, udah santai aja. Harapannya digedein. Walhasil apa? Akan terus menerus dia berada dalam dosa. Atau sebaliknya, dalam momen sakaratul maut misalnya, dia benar-benar takut akan dosa-dosanya. Yang diperbesar hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, harapnya nyaris nggak ada. Apa yang terjadi? Nggak mustahil dia jadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Maka tiga hal ini harus berjalan bersamaan. Sebagian salaf berkata, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia adalah seorang zindiq. Zindiq di bawah ini orang munafik, sesat dan mulhid. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan roja saja, harapan saja, berarti dia seorang murji, seorang yang berpemahaman murji'ah, yaitu yang meyakini bahwa antara iman dan amal tidak ada kaitannya. Antara iman dan perbuatan tidak ada hubungannya. Maksiat kita mau sebanyak apapun, itu nggak ada ngaruhnya, nggak ada efeknya dengan kondisi iman kita. Bagi mereka, kalau bagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Iman dan amal, iman dan perbuatan ada kaitan yang sangat erat. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu bisa naik, bisa turun berkurang, bisa naik bertambah dengan amal soleh, dengan kebaikan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Tapi orang Murji'ah nggak kayak gitu. Iman sendiri,
perbuatan sendiri. Walhasil ya kalau seperti itu keadaannya pasti akan kebablasan. Oh, pikirannya begitu, saya mau maksiat sebanyak apapun nggak akan mempengaruhi iman saya kok. Ya, harapnya terlalu over, terlalu berlebih hingga akhirnya dia melampaui batas. Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf saja, dengan rasa takut saja, maka dia adalah seorang haruri. 86 di bawah. Haruri adalah orang dari golongan khawarij yang pertama kali muncul di Harura. Ya, mereka muncul dan bertempat tinggal, berkumpul di daerah yang namanya Harura hingga disebut sebagai Haruri di dekat Kufah, yang berkeyakinan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar hukumnya kafir walaupun bukan perbuatan syirik. Ini keyakinan orang-orang Khawarij ya. Dan orang-orang Khawarij sampai sekarang pun masih ada. Yang membuat mereka begitu melampaui batas sampai membunuh kaum muslimin, salah satunya ini. Rasa takut mereka yang terlalu mendominasi. Rasa harapnya nyaris tidak ada. Walhasil dengan mudahnya mengkafirkan sana sini, dan kalau sudah mengkafirkan sana sini, langkah selanjutnya adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Dan mereka akan selalu ada dari zaman Nabi SAW sampai nanti datangnya hari kiamat. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan khauf dan raja, maka ia adalah mukmin muwahhid, mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya harus dilandasi dalil syar'i. Ya, harus dilandasi dalil syar'i. Tidak bisa menggunakan dalil logika, tidak bisa menggunakan metode qiyas, menyamakan hukum, nggak bisa. Benar-benar harus syar'i. Dalil syar'i itu apa? Kalau nggak Al-Quran berarti As-Sunnah itu saja, atau ucapan sahabat atau ijma', kesepakatan. Yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tapi ada saja ya akal-akalan orang itu untuk melegalisasi perbuatan kebid'ahannya. Ya, kemarin ana dapat video ya, pertanyaan dari seorang jemaah begitu kepada ustadz yang mengasuh akun itu ya. Ditanya tentang satu amalan tertentu. Kemudian ustadz itu balik bertanya ya. Dan ini metode yang klasik mereka gunakan. Dia balik bertanya, memang hukum menziarahi kubur itu apa? Jawabannya apa? Boleh ya, bahkan disyariatkan. Ziarilah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan kalian pada akhirat. Ya, boleh. Terus mendoakan orang yang sudah meninggal, hukumnya apa? Boleh, bahkan disyariatkan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Boleh ya. Terus poin ketiga, bagi-bagi uang ke orang yang minta-minta, hukumnya apa? Boleh juga ya. Boleh juga. Berarti amalan itu, anda lupa apa nama amalannya ya. Berarti amalan itu apa hukumnya? Kalau ini dan ini boleh. Ya boleh. Masa? Yang pertama ziarah kubur boleh. Kemudian kedua tadi mendoakan orang meninggal boleh. Kemudian membagi-bagi uang buat orang fakir miskin boleh. Ketika dilakukan secara bersamaan jadi enggak boleh ya. Amalan yang enggak ada tuntunannya sebenarnya, cuma lupa namanya ya. Nah, hal semacam ini biasa dilakukan oleh mereka-mereka ya yang ingin melegalisasi kebid'ahannya. Jadi dipretelin satu-satu ya, diketeng begitu ya.
Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Berarti kalau semuanya ini boleh, amalan ini juga boleh, kan hasilnya begitu. Nah, ini pernah terjadi dulu pada masa Iyas Al-Qadhi rahimahullah ta'ala ketika beliau hendak menjatuhi hukuman had pada seorang pemabuk. Pemabuk ini pakai cara ini, ya. Loh, kok saya mau dihukum? Emang saya salah apa? Coba saya tanya. Khamr itu terbuat dari apa aja? Air putih. Air putih hukumnya apa? Boleh. Anggur. Anggur hukumnya apa? Boleh juga. Apalagi gula. Gula boleh, ya. Apalagi yogurt mungkin, ya, campurannya boleh. Kok begitu diminum jadi satu jadi nggak boleh? Iyas Al-Qadhi kan memang cerdas orangnya. Dan beliau dikenal nggak pernah kalah dalam berdebat. Ini batu bata misalnya, ya. Terbuat dari apa? Pertama, tanah liat. Tanah liat ini kalau saya lempar ke badanmu sakit nggak? Nggak sakit. Apalagi komponennya air, ya, air. Air ini kalau saya lempar ke kamu sakit nggak? Nggak sakit. Tapi kalau tanah liat ini dengan air ini saya jadikan satu, kemudian saya apa istilahnya, ya? Adon, ya. Kalau kue itu diadon, ya. Kalau tanah diapain tuh? Diadon. Kemudian saya cetak, kemudian saya jemur, kemudian saya bakar, saya jemur lagi, saya lempar ke badan kamu, sakit nggak? Sakit, ya. Kalau dipretelin begini nggak sakit, dia cuman air, dia cuman tanah, ya, dia cuman pasir. Tapi kalau udah diolah, kemudian dicetak, kemudian diproses jadi satu produk tertentu, dia akan memudaratkan, ya. Sama khamr tadi. Khamr tadi, ya, kalau dipretelin begitu nggak kelihatan bahayanya dan nggak kelihatan haramnya, dia cuman air, dia anggur, yogurt misalnya, kemudian gula, semuanya halal ini, ya. Nah, kalau dipretelin begitu jadinya nggak ada yang haram, sama seperti ibadah tadi. Ya, emang apa salahnya ziarah kubur? Emang apa salahnya mendoakan orang yang meninggal? Emang apa salahnya membagi-bagikan makanan? Semuanya boleh. Tapi kalau dipretelin gini, ya nggak akan ada yang haram jadinya, ya. Maka apa? Kebid'ahan, ya, akan jadi terlihat keharamannya ketika sudah diolah jadi satu, ya, dengan cara tertentu, waktu tertentu, momen tertentu, tempat tertentu. Ini semua menjadikan hal itu terlarang, ya. Maka hal semacam itu jamak digunakan, ya, atau umum digunakan oleh mereka-mereka yang masih gemar melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau lanjut berkata, agar dapat diterima ibadah disyariatkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat. Pertama, ikhlas lillahi ta'ala, bebas dari syirik besar maupun syirik kecil. Dan yang kedua, ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuai dengan standarnya. Kalau ikhlas saja tapi tidak ittiba, tertolak. Ittiba saja tapi tidak ikhlas juga tertolak. Dua-duanya harus ada. Ikhlas kaitannya dengan Allah berupa niat, sedangkan ittiba kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Komitmen kita mengimani beliau sebagai seorang utusan Allah. Dan ikhlas kaitannya dengan masalah batin kita, ya. Sedangkan ittiba kaitannya dengan masalah lahiriah kita. Nah, kedua hal ini harus sama-sama terpenuhi dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepada Allah. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Nah, jadi ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kenapa dua kalimat syahadat dalam rukun Islam dijadikan satu rukun. Ya kan, rukun Islam itu kan ada 5. Rukun pertama apa? 2 kalimat syahadat. Rukun kedua menegakkan salat. Rukun ketiga menegakkan zakat. 4 puasa, dan 5 ibadah haji. Rukun pertama ini ada 2 poin.
Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadan Rasulullah. Kenapa dijadikan satu rukun? Kenapa nggak dipisah aja? Syahadat la ilaha illallah rukun pertama misalnya, syahadat anna Muhammadar Rasul rukun ketiga misalnya, menegakkan sholat, rukun kedua menegakkan sholat jadi rukun ketiga. Beliau menjelaskan karena kedua syahadat ini satu paket, ya. Kedua-duanya merupakan syarat diterimanya ibadah seorang mukmin. La ilaha illallah itu merepresentasikan keikhlasan niat kepada Allah, sedangkan anna Muhammadar Rasulullah merepresentasikan kesungguhan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal ini harus ada semuanya, nggak bisa satu kemudian yang lainnya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-Nya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maksud dari makna aslama atau firman Allah aslama wajhahu alias menyerahkan diri adalah memurnikan ibadah kepada Allah. Wa huwa muhsin maknanya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ayat ini Al-Baqarah 112 juga menjadi dalil wajibnya ikhlas dan wajibnya ittiba. Dari mana kita tahu ikhlas itu wajib lewat ayat ini? Dari firman Allah, aslama wajhahu lillah. Menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya ikhlas. Terus dari mana juga kita tahu wajibnya ittiba di ayat ini? Dari firman Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebajikan. Kebajikan maknanya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inti agama ada dua pilar, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Ini dua harus jelas, ya. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwa dirinya lah yang berhak untuk diibadahi, Allah menjelaskan alasannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berhala-berhala itu tidak layak untuk diibadahi, Allah juga jelaskan alasannya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dirinya lah yang berhak untuk diibadahi, Allah mengatakan apa? Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Kenapa menyembah Allah? Alladzi khalaqakum. Karena dialah yang menciptakan kalian. Kalian saja? Oh enggak. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Allah suruh kita menyembahnya, kemudian Allah sertakan penjelasannya. Apa penjelasannya? Karena dialah yang menciptakan kita. Di sisi lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berhala itu tidak berhak mendapatkan peribadatan sekecil apapun, Allah mengatakan apa? Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah daripada selain Allah, apa sifatnya? La yakhluquna syai'an, tidak bisa menciptakan apapun. Tadi Allah bilang apa ketika menjelaskan dirinya yang wajib disembah? Dialah yang menciptakan kalian. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berhala itu tidak layak disembah, Allah katakan apa? Berhala ini tidak mampu mencipta. Tidak mampu mencipta apa? Apa aja nggak mampu dia cipta. Dalam ayat lain bahkan Allah mengatakan lan yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Semua berhala itu tidak mungkin mampu menciptakan seekor lalat, walaupun mereka saling bahu-membahu. Berhala mulai dari nomor 1 sampai nomor 300 sampai nomor 1000 semuanya bersatu padu untuk membuat seekor lalat. Mampu enggak? Enggak mampu. Walaupun sudah bersatu padu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yukhlaqun.
Berhala-berhala tadi selain tidak mampu mencipta, bahkan mereka sendiri pun statusnya sebagai yang dicipta. Jadi jelas sekali kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita mengimaninya, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk menyekutukannya. Maka pantaslah mereka-mereka ya yang menyembah pada selain Allah, yang menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan mereka sebagai orang yang tersesat jalannya. Ya, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah." Siapakah kiranya yang lebih salah jalannya dibandingkan orang-orang yang menyembah selain Allah, sesembahan yang tidak mampu mengijabahi permintaan mereka. Berhala itu mampu mengijabahi doa enggak? Enggak mampu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya, apa yang Allah bilang? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, jawab, katakan, jelaskan kepada mereka, aku ini dekat. Aku akan mengijabahi setiap orang yang mau berdoa. Subhanallah, perbandingan yang luar biasa, jelas antara mana yang patut, layak dan berhak untuk disembah dengan antara yang mana tidak patut, tidak layak, tidak berhak untuk disembah. Ya, semua penjelasan sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan keimanan ini kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa saat seorang hamba dimudahkan untuk menerima Islam, dimudahkan untuk menerima iman, itu tanda dari Allah bahwa Allah menginginkan kebaikan buat dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Dan barang siapa yang Allah inginkan petunjuk bagi dia, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam, bukan cuma sebagai identitas, tapi juga sebagai jalan hidupnya. Sebaliknya, wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah inginkan kesesatannya, Allah inginkan keburukannya, Allah akan jadikan dadanya sempit untuk menerima Islam. Seakan-akan dia harus mendaki ke langit yang tinggi. Ya, di mana ternyata kalau ya kita pelajari begitu, bahwa kita makin tinggi makin susah untuk menghirup nafas, ya, untuk menghirup nafas. Sesak dada kita. Ya, perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan 14 abad yang lalu. Susahnya orang menerima Islam sebagai jalan hidupnya digambarkan seperti orang yang sedang mendaki langit, sempit susah nafasnya, ya. Maka bersyukurlah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan Islam ini kepada kita semua dan iman. Dan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, mengatakan, "Innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til imana illa man yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada siapa saja. Baik orang yang Allah suka, baik orang yang enggak Allah suka, semuanya dibagi harta. Wa la yu'til iman illa man yuhib. Akan tetapi untuk keimanan kepada Allah, Allah tidak akan memberikannya kecuali hanya kepada orang yang Allah suka saja. Maka kita berharap saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai muslimin, saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai mukminin, ini sebuah pertanda baik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah dan petunjuknya buat kita. Oleh karenanya kita berharap, memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara keislaman dan keimanan kita ini sampai kita mati. Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana itu jadi pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat kedua, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, dan beribadahlah kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.
Ikhlas di sini maksudnya adalah memurnikan ibadah itu cuman buat Allah Subhanahu wa taala saja, tidak buat yang lain, ya. Islam itu bahkan dalam hal yang seprinsip ini sudah mengajarkan kita untuk fokus cuman kepada satu sesembahan saja. Enggak dua, enggak tiga, enggak empat, enggak lima, enggak 10, enggak belasan, enggak puluhan, enggak ratusan, enggak. Cuman berapa? Satu sesembahan saja. Ya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kemudian syarat yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak dan wewenang tasyri'. Tasyri' itu artinya memerintah dan melarang, menentukan syariat itu arti daripada kata tasyri'. Allah yang punya hak itu. Maka barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara yang diperintahkan Allah, berarti dia telah melibatkan dirinya di dalam tasyri' itu tadi, dan itu sesuatu yang sifatnya tidak beradab kepada Allah. Ya. Contohnya gini aja nih. Setiap tempat kan punya aturan sendiri-sendiri, ya. Apa pepatah kita bilang gimana? Di mana bumi dipijak, gimana? Di situ langit dijunjung. Nah, ya kurang lebih begitulah, ya. Masing-masing tempat kan ada aturannya sendiri-sendiri. Yang lagi rame ini kan larangan sewa motor di Bali, ya. Karena banyak bule yang nyewa ternyata nggak layak untuk mengendarai motor. Dia nggak punya surat izin mengemudi, dia juga nggak pakai pengaman dalam berkendara. Akhirnya diberikan kebijakan nggak boleh ada sewa menyewa motor lagi untuk turis asing, ya. Maka kalau dia statusnya sebagai pendatang di situ, dia harusnya ngikutin aturan di situ, ya. Nggak bisa seenaknya sendiri. Kalau dia bersikap seenaknya sendiri, nggak akan diterima di situ. Itu aja cuma di satu wilayah, dan itu aja cuma di dunia, dan itu cuma sementara. Orang nggak bisa melangkahi wewenang tuan rumah, ya. Dan tuan rumah untuk masalah syariat ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada siapapun yang bisa menerobos wilayah itu, karena itu sudah menjadi wilayahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama bagi kita. Maka orang yang membuat tata cara ibadah sendiri dari dirinya, berarti dia telah menambah-nambah ajaran agama, dan secara tidak langsung sudah menuduh bahwa agama ini belum sempurna, ya. Makanya kan Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, man ra'a, kurang lebih beliau mengatakan, man ra'a bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatan. Barang siapa yang menganggap perbuatan bid'ah itu baik, ya, oh bagus nih, nggak apa-apa, ya, maka berarti secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati kerasulannya. Seakan-akan dia mengatakan, ini ajaran baik, kok nggak diajarin sih? Ini ada amalan baik, kok nggak sampaikan sih? Seakan-akan dia bersikap begitu kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang membuat kebid'ahan, orang-orang yang membuat penambahan di dalam agama ini, ya. Makanya segala kebid'ahan itu tetaplah tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dia berarti telah melewati batasan yang seharusnya tidak boleh dia lewati, ya. Berarti dia telah menerobos satu wilayah yang bukan menjadi wilayahnya. Dan berarti juga pada poin ketiga ini secara tidak langsung dia telah menuduh bahwa agama ini masih belum sempurna, bahwa agama ini masih ada kurangnya, ya. Karena kalau dia yakin bahwa agama ini sudah sempurna, dia nggak akan mungkin, ya, membuat penambahan ini dan itu, ya. Jangankan masalah agama nih, ya, masalah mobil aja, masalah mobil. Pabrik, ya, pabrikan tertentu itu kalau bikin mobil kan sudah dipertimbangkan semuanya, ya, sisi keamanannya, ya, sisi kenyamanannya, sisi tampilan dan semuanya, ya. Begitu dijual ke pasaran, dibeli oleh seseorang, kemudian ininya diubah, itu kan berarti secara nggak langsung dia menilai ini belum bagus, ini masih kurang, ini harusnya ada di sini. Berarti kan seperti itu, ya. Itu aja masalah dunia.
Ya, kalau kita ubah-ubah, berarti kan kita menilai, oh mobil ini masih kelemahannya di sini, berarti harus saya ubah di sini. Oh mobil ini masih kurang aksesoris di bagian ini, berarti saya tambah di sini. Itu ibaratnya seperti itu. Agama ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tugas kita cuma terima aja udah, ya. Enggak perlu diotak-atik. Enggak perlu dimodifikasi layaknya mobil itu tadi, ya. Kalau mobil silahkan dimodifikasi. Karena kita menganggap mobil itu masih ada kurangnya, sah-sah saja. Kenapa? Karena mobil biar bagaimanapun tetap produknya manusia, bisa cacat, bisa kurang, ya. Tapi kalau agama ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana karunia ini merupakan jalan hidup bagi kita. Kalau jalan hidup ini ternyata masih ada kurangnya, ya berarti kan kacau, ya. Apakah kita berarti mau menuduh Allah Subhanahu wa taala itu kacau? Kan tentu tidak, ya. Maka apa? Konsekuensi yang ketiga adalah telah menuduh secara tidak langsung bahwa agama ini tidak sempurna. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian yang keempat kata beliau, ya, jawaban dari pertanyaan jika ada yang bertanya apa hikmah dibalik kedua syarat sahnya ibadah itu. Jawaban yang keempat, dan sekiranya boleh bagi setiap orang untuk beribadah dengan tata cara yang dia kehendaki sendiri, hasilnya apa? Maka setiap orang jadi punya cara sendiri-sendiri dalam ibadah, ya. Kalau udah begitu, apa yang terjadi? Maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kekacauan yang tiada tara. Karena perpecahan dan pertikaian pasti akan meliputi kehidupan kita semua, disebabkan perbedaan kehendak dan perasaan. Padahal agama Islam mengajarkan kebersamaan dan kesatuan menurut syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ini hasil konsekuensi ketika, ya, tidak ada syarat ittiba di dalam ibadah. Ketika ittiba tidak diindahkan dalam ibadah, hasilnya apa? Masing-masing orang akan beribadah kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri, ya. Masing-masing orang punya kesempatan untuk berkreasi dalam ibadah. Masing-masing orang punya kesempatan untuk berinovasi dalam ibadah sesuai seleranya, sesuai logikanya. Yang dipandang baik akan dianggap sebagai ibadah, yang dirasa baik akan dianggap sebagai ibadah. Nah, kalau seperti ini halnya, apakah kaum muslimin akan bersatu? Nggak akan pernah bersatu, ya. Contoh paling gampang aja dalam masalah penentuan hari raya Idul Fitri. Dulu di zaman dulu, alhamdulillah, ya, kita pernah merasakan betapa luar biasa indahnya persatuan itu ketika keputusan, ya, hari raya Idul Fitri benar-benar mutlak ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada kesempatan bagi orang manapun untuk menentukan Idul Fitrinya sendiri. Hasilnya apa? Semuanya bersatu, ya. Mau dari kalangan apapun, mau dari orang apapun, semuanya bersatu di hari raya Idul Fitri itu. Enakan mana? Ngadakan sendiri-sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama, ya. Nggak kayak sekarang, ya. Anak di Bekasi Idul Fitri, ya, masjid berdekatan antara satu dengan yang lain. Masjid sini hari ini, masjid yang nggak jauh besok baru Idul Fitri. Kok bisa begitu? Kan nggak enak, ya. Kalau zaman dulu tahun 90-an atau 2000-an, awalnya 90-an lah. 90-an itu satu perumahan yang besar itu sholatnya cuma di satu tempat, di lapangan besar aja, ya. Mau dari orang apapun, mau dari pemahaman apapun, asalkan masih muslimun bersatu di tempat yang sama. Itu hasil ketika ada standar, ya, ketika ada standar. Dan standar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka jangan sampai kita jadi orang yang terhadap standar-standar duniawi itu benar-benar mau mengikuti, ya, mau benar-benar patuh, tapi untuk standar di dalam beribadah, standar di dalam beragama, kita seenaknya sendiri. Jangan begitu, ya. Di dalam membangun rumah, di dalam membangun bangunan, ya, berkendara, semua itu ada standarnya. Dan kalau kita mau selamat, kita mau aman, kita mau nyaman, ikuti standar itu, ikuti standar itu. Dan agama juga punya standar, sehingga jangan
berbuat, beramal, beribadah semaunya sendiri ya. Nah, apalagi nanti di bulan Ramadan biasanya juga akan muncul hadis-hadis palsu atau minimalnya hadis-hadis lemah ya. Misalnya hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah, orang tidur aja terus harian ya. Modalnya hadis yang lemah ya, modalnya hadis yang palsu. Ada yang bilang lagi nggak apa-apa palsu, yang penting kan hadis ya. Ya enggak ya. Ya bukan hadis berarti kalau palsu ya. Jadi kalau duit aja maunya yang asli, nggak mau yang palsu ya. Giliran hadis palsu juga mau aja, gimana sih ya? Nah hal semacam ini kita nggak akan tahu kalau kita nggak mau belajar ya. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak mau menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan langkah kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan ini juga menjadi tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah menginginkan kebaikan buat kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikannya, Allah akan jadikan dia paham agamanya. Nabi SAW nggak bilang Allah akan banyakkan hartanya. Nabi SAW nggak bilang Allah akan tinggikan jabatannya, status sosialnya, enggak. Nabi bilang siapa yang Allah inginkan kebaikannya, Allah akan jadikan dia paham ilmu agamanya dengan belajar ya, dengan menghadiri majelis ilmu. Dan Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu agama, untuk belajar, hasilnya apa? Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Surga itu sebuah tempat yang mencapainya butuh ilmu. Ya, jangankan surga, di dunia aja kita kalau mau ke tempat yang baru harus tahu ilmunya kan? Ya, lewat mana, terus jalan apa, caranya bagaimana, itu di dunia, apalagi di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan langkah kita semua untuk terus belajar agama, untuk terus mengamalkannya hingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah dan dimudahkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sampai halaman 120 ya, diingat-ingat, insyaallah kita teruskan ba'da Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita semua dengan bulan Ramadan dan berikan taufik buat kita semua dan keluarga untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.